Bagi soal latihan juga boleh. Adik-adik, di soal ini itu ada kawat berbentuk belah ketupat ya di sini. Nah, terus ada arus listrik yang mengalir arahnya ke sana. Nah, ini arus listrik ini besarnya semua sama. Kemudian ada kawat di tengah juga. Ini sudutnya, ini adalah sudutnya 60 derajat, ini juga 60 derajat adik-adik. Kemudian ada lambang X itu adalah medan magnet adik-adik. Nah, kemudian panjang kawat ini semuanya, sisi-sisi ini ya, panjang kawat-kawat ini semuanya sama di dalam soal ini ya. Nah, kemudian adik-adik yang ditanyakan di soal ini adalah berapa sih gaya total yang bekerja pada segi 4 ini ya, berapa gaya totalnya. Nah, caranya bagaimana adik-adik? Tadi yang saya katakan, ini masuk bab medan magnet kelas 3 SMA. Ya, kemudian kamu menentukan arah gaya Lorentz. Karena diingat-ingat, gaya merupakan besaran vektor. Sehingga dalam pengoperasiannya adik-adik, kamu harus pakai aljabar vektor. Tentukan arah dulu. Nah, arah gaya Lorentz itu silahkan kamu pelajari dulu cara menentukan arah gaya Lorentz. Ya. Nah, ini saya langsung saja arah gaya Lorentz, maka saya tentukan di setiap kawat ini. Kawat ini arah gaya Lorentz-nya kemana, yang ini kemana, ini juga, dan ini juga ya. Nah, coba dilihat kawat ini dan yang ini ya. Kebetulan arah arus listriknya sama, panjang kawatnya juga sama ya. Maka kawat ini arah gaya Lorentz-nya pasti sama dengan kawat yang ini juga ya. Oke, kita tentukan langsung arah gaya Lorentz di kawat ini adalah adik-adik pasti menuju ke sana ya, pasti ke sini adik-adik. Nah, ini arahnya ya, kayak gitu. Itu untuk yang sana ya, kelihatan ya. Kemudian yang ini juga sama arahnya ya, pasti sama, itu ke sana adik-adik. Nah ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian rumusnya saya arahkan dulu ya, satu-satu. Kemudian gaya Lorentz yang lainnya, yang ini sekarang. Yang ini ya, yang ini adalah arahnya ke sini nih, arahnya ke sini ya, arahnya ke sini ya, arah gaya Lorentz-nya. Nah, kemudian yang ini adalah arahnya sama ya, coba bisa dilihat. Nah ya, itu arah gaya Lorentz masing-masing kawat. Kemudian kawat yang di tengah itu mesti arah gaya Lorentz-nya ke atas sana adik-adik. Nah, arah gaya Lorentz ya, oke gitu ya. Nah, terus caranya bagaimana selanjutnya? Kalau saya gabung, ini arah gaya Lorentz-nya ke arah sana, ini juga sama ke arah sana. Karena kawat besar, panjangnya sama, arus listrik yang mengalir di sini juga sama besarnya adik-adik. Ya, maka dilihat kembali rumus gaya Lorentz pada sebuah kawat. Itu rumusnya adalah BIL ya, BIL. Ini kamu ingat-ingat, saya kotakin ya, biar cantik saya kasih bunga-bunga, nggak nyambung. Kita lanjutkan adik-adik. Kemudian gaya Lorentz ini adik-adik, kalau dia F1 maka ini B1 kali I1L1, betul enggak? Kalau dia F2 maka ini saya pakai B2 I2L2. Nah, karena besarnya sama nih, B nya semua sama ini ya, BB ini ya, ini semuanya sama ya, arus listrik yang mengalir juga sama, panjang kawat juga sama ya, BL ini semua sama, otomatis F1 dan F2 juga sama. Maka ini saya tambah biasa saja ya, karena arahnya juga sama, yaitu kedua gaya ini arahnya ke arah sana, maka saya anggap saja 2F ya, 2F1 ya. Misalkan ini permisalan saja hasil gabungan dari F yang warna hijau tadi. Nah, kemudian
saya lanjutkan yang ini, yang biru tadi ya, yang arahnya ke sana. Ini juga pasti besarnya sama adik-adik. Ya. Nah, arahnya ke sana nih. Nah, ini adalah karena besarnya sama ya, besarnya sama, kita langsung jumlahin saja, berarti 2F2. Nah, kemudian sisa yang bekerja pada kawat persegi ini sisa yang ini saja, kawat yang di tengah. Kawat yang di tengah ini. Nah, ini kan arah arus listrik ke sana, otomatis gaya Lorentz nanti arahnya ke atas saja deh. Sehingga gaya Lorentz yang ke berikutnya adalah saya sebut F3, arahnya ke atas. Ya. Cuma satu ya, jadi saya F3 saja. Nah, sekarang gaya-gaya yang bekerja pada benda itu ada yang ke sana, ke sini, dan ke sana ya. Nah, sekarang caranya bagaimana adik-adik? Nah, kamu harus melihat sudut-sudut yang diapit oleh gaya-gaya ini untuk mencari F total ya. Nah, sudutnya coba dilihat adik-adik, ini sudutnya berapa sih? Nah, caranya bagaimana? Lihat lagi di kawat sini ya. Nah, ini harusnya dia arahnya ke sana, ini memotong atau dia memotong kawat yang di bawah ini adalah tegak lurus nih harusnya nih. Nah, ini juga yang gaya yang di sini yang arahnya ke sana itu juga mesti tegak lurus adik-adik terhadap kawatnya, itu pasti tegak lurus ya. Otomatis ini sudutnya 60, yang ini 90, ini juga 90. Maka persegi itu kan 360 sudut totalnya ya, 360. Maka sudut yang di sini itu pasti sama saja dengan sudut ini nih. Nah, saya cari dulu sudut ini ya, itu adalah 360 ya, 360 dikurangi dengan 90 tambah 90, 180 tambah 60, 240 ya, berarti 360 dikurangi dengan 100 berapa tadi, 240, maaf. Nah, berarti hasilnya adalah 120 derajat. Nah, ini 120 derajat adik-adik. Oke, kalau itu 120 derajat, nah sekarang tinggal kita pakai trik untuk menghitung gaya Lorentz yang besarnya sama. Coba kamu lihat gaya yang ini ya, F1 dan F2 itu besarnya mesti sama. Ya, karena BIL-nya juga semua sama ya. Maka kita punya persegi di sini, maksud saya tabel ya. Tabel dimana kalau ada dua buah gaya yang membentuk sudut alfa, dimana gaya-gayanya itu tadi besarnya sama. Jadi F1 sama dengan F2. Nah, ini bagaimana? Nah, maka resultannya adalah, kalau secara gambar sih saya tarik garis ke arah sana ya, sana, kemudian saya tarik seperti ini. Nah, itu gaya resultannya ya secara gambar. Tapi perhitungannya gimana? Nah, pakai trik ini saja. Yang penting besar gayanya itu sama. Maka jika sudut alfa adalah sudut apitnya ya, itu 60, 90 atau 120, maka resultan dari kedua gaya tadi itu adalah 100, kalau 60 itu adalah F akar 3, kalau 90 itu adalah F akar 2, kalau 120 itu adalah F ya. Dia berkurang satu-satu gitu ya. Nah, sekarang kalau kamu lihat di soal yang ini nih ya, saya resultankan dulu kedua gaya yang ini. Ya, saya resultankan dulu kedua gaya ini. Ini 2F1, yang ini adalah 2F2, besarnya sama ya. Kemudian ini adalah F3. Saya resultankan dulu yang ini, adik-adik. Sudut apitnya adalah 120 derajat. Nah, ini memenuhi tabel saya yang ini. Memenuhi karena F1 dan F2 besarnya sama. Otomatis F resultannya kalau secara gambar arahnya begini adik-adik. Nah, arahnya ke sana mesti. F, saya sebut F resultan 1 ya. Otomatis besarnya pasti sama dengan F. Nah, F di sini adalah 2F adik-adik. Nah, berarti F resultan 1 adalah 2F. Nah, tinggal kamu hitung saja. Masukin F-nya. F-nya adalah BIL ya. Saya masukin BIL. Nah, pakai lagu nggak usah ya. Suara saya jelek. Oke, coba dilihat. Saya sudah dapat FR1 yang arahnya ke bawah. Tinggal resultankan dari F3 dengan FR1 ini ya. F3 arahnya ke atas.
Nah, coba dilihat kembali ke soalnya, F3 itu yang mana? Di kawat sini. Dimana kawat ini panjangnya sama dengan kawat yang di sini ya. Panjangnya sama semua ini. Oke, berarti F3 juga ya. F3 juga di sini. F3 juga adalah BIL juga ya, karena besarnya tidak ada yang berubah. Semua sama. Ya udah, tinggal kita masukin adik-adik. Kalau vektor itu segaris, dia arahnya berlawanan, satu ke atas, satu ke bawah ya. Maka ini tinggal kamu kurangi saja. Atas kurang bawah atau bawah kurang atas ya. Nah, atau yang besar dikurangi yang kecil. Oke? Jadi saya buat F total yang bekerja pada yang tadi yang ditanyakan, F total itu adalah F3 yang bawah aja ya. FR1 dikurangi dengan F3. Kebalik nggak apa-apa, F3 dikurangi FR1 itu tidak apa-apa. Nanti kamu positifkan saja. Ya. Nah, tinggal saya masukin FR1 adalah 2 BIL. BIL ya, F3 adalah BIL. Maka ini kan koefisiennya 2, ini 1. Ah, tinggal 2 kurang 1, cara cepat. Oh ya, 1. Berarti 1 kali BIL ya. Berarti tulisannya BIL saja. Ini jawabannya adik-adik. Oke, kalau di dalam pilihannya adik-adik bisa lihat, maka jawabannya adalah A. Oke, terima kasih adik-adik, semoga bermanfaat. Sebelumnya diingat-ingat, dipahami dulu cara menentukan gaya Lorentz pada kawat lurus. Terima kasih.